Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama ISAT, kode Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, ketujuh Tebik, kesembilan Tower, ke-10 ASAK, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama, ISAT yang ditutup di 10.450 terkoreksi 4,12%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ISAT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ISAT. Waduh, turun ya. Jadi kemana arahnya nih? 10.000. Dalam lagi nggak turunan. Kalaupun offset, ini aja nih. 9.500. Tuh, dua support yang harus dijaga. Tapi kalau mau memang bagus, mestinya trendline uptrendnya ini dijaga ya. Berarti di 10.000 itu harusnya mantul. Kalau memang mau bagus ya, kita lihat aja ke depannya nanti. Nih harusnya juga sebenarnya di 10.400 nih mantul. Tapi ya bisa aja dia turunnya sampai 10.000 maksimal. Ya mudah-mudahan. Untuk ISAT saat ini gimana esok bisa rebound nggak ISAT? Karena dia sudah di area dekat dengan trendline supportnya ini. Bisa aja. Tapi coba lihat dulu bagaimana kondisi Eropa. Eropa juga dibuka merah ya. Jadi lebih kontrol kemana? Kalau saya lihat sih bisa peluang ke 10.000 dulu. Lihat di 10.000 mantul nggak? Tapi ya maksimal, kalaupun Bapak Ibu ada kepegang, ada hot, ada yang nyangkut, ya maksimal 9.500 itu. Ya, untuk ISAT. Itu aja. Lanjut. Excel yang ditutup di harga 2.200 terkoreksi 2,65%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sebanyak Excel diakumulasi. Mantul nggak besok nih? Ada yang akum nih Excel. Coba lihat dulu. Oh, dia ada tarikan ya. Banda detektor, big akumulasi. Kalau dilihat dari banda detektor, big akumulasi. Bisa mantul, tapi nggak tinggi. Mungkin 2%, 3%. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Saat ini gimana kalau untuk Excel? Excel kalaupun turun 2090, 2100. Itu udah nggak jauh lagi. Kalaupun turun 5%, 6% lagi lah. Simpan aja karena gambarannya itu akan menjadi bottomnya. Ya bottomnya itu antara nanti di 2160 2200 ini atau ya 280 2100 itu ya. Trennya kemana untuk Excel tahun ini? Tetap Excel tahun ini akan tembus atau mengarah ini lewat akan mengarah ke 2600 ya. Kemungkinan besar ini nanti jadi swing low aja. Bahkan kemungkinan juga nggak sampai 2080 koreksinya untuk Excel nantinya. Kesempatan Bapak Ibu ambil kalau dia sampai nurun sampai 2100. Atau cicil atau average down untuk Excel. Itu aja. Lanjut. TLKM yang ditutup di harga 2.920 terkoreksi 3,31%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TLKM di distribusi. Langsung saja ke teknikal TLKM, ada distribusi juga normal, small. Kemana arahnya kira-kira? Nggak jauh lagi mungkin ya. Ya 6%, 7% lagi lah maksimal 2.600. Bahkan 2.700 saja. Nggak dalam, nggak nyampe 2.600, 2.700. Ambil, cicil aja. TLKM target saya tahun ini tembus 3.000. Ini kelihatan peluang besar, tapi ini disclaimer baru saya lihat ini sideways untuk bangkit. Kenapa saya bilang ini sideways untuk bangkit? Karena dia sudah turun dalam dari semenjak April 2022. 2 tahun turun. Hitung aja biasanya dia itu 2 tahun turun, habis itu naik. 2017 sampai 2018 nih setahun turun naik. Ya, 2018 sampai 2019. Habis itu 2019, 2020 turun naik dan sideways. Dan ini dia bahkan kalau pandangan saya ini dia turunnya dari semenjak badai Maret 2022. Ini 2 tahun dia udah turun. Masa sih nggak rebound view-nya? Ya itu aja. Untuk TLKM kalau market bagus, momentum bagus tahun ini, ekonomi oke, harusnya tembus 3.200. TLKM cicil aja sampai 2.700. Disclaimer dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Lanjut. Friend yang ditutup di harga 26 masih dalam FCA, masih pemantauan khusus, terkoreksi 3,7%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya Friend ada akumulasi tapi tipis. Friend masih sama analisanya, belum tembus 3536, belum menarik. Kalau nekat beli harga sekarang, cacing-cacing naga-naga silakan. Tapi ya terlalu beresiko ya. Kalau pandangan saya ya kalaupun nekat sekarang ya, kalau dia udah tembus 2928 itulah kalau Bapak Ibu
mau ya. Kita lihat nanti kalau ISG mulai bullish di pertengahan Oktober atau di akhir Oktober atau di awal November dan trend sudah di atas 2829, bisa Bapak Ibu mulai beli aja. Gak perlu nunggu 36. Tapi ini disclaimer, ini sama high risk FCE. Lanjut ERA yang ditutup jaga 426 terkoreksi 5,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, ada banyak ERA di distribusi. Langsung saya katanya ERA akhirnya ya sama gambaran kalau di sideways range pendek nih, antara ditarik naik atau dibuang. Ternyata dibuang. Tapi gimana trennya tahun ini? Harusnya bagus. Gak dalam 400 dijaga mudah-mudahan ya. Kalau sampai 380 370 ya downtrend lah, terlalu dalam kalau menurut saya. Nih kalau pandangan saya itu maksimal 400 koreksinya. Itu aja untuk ERA. Lanjut ERAL yang ditutup di harga 250 terkoreksi 3,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERAL di distribusi. ERAL waduh turun dulu. Kemana arahnya? Tetap 230. 200 enggak, kayaknya enggak sampai 200. 230 jelek-jeleknya 228. Itu aja ya, lebih cenderung ke bawah daripada naiknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu perhatikan, ini ada persimpangan jalan atau counter. MACD-nya naik, MACD-nya turun, sahamnya naik. Ya, ada potensi turun. Kemana kira-kira turunnya? Mudah-mudahan 228, 226. Enggak nyampe 200, kayaknya enggak nyampe. ERA. Itu aja. Lanjut MTEL yang ditutup di harga 605 terkoreksi 3,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MTEL di distribusi. Langsung saja katanya MTEL. Nah, MTEL dekat lagi. Udah, kalau sudah 1 hari dimakan dalam maksimal. Kalau ke 550 enggak kayaknya. 580 atau jelek-jeleknya ya 570 lah. Ya kita lihat tawar bawah aja. Jadi kemana arahnya? Ke bawah dulu. MTEL. Tapi tahun ini bagus gak? Tetap bagus tahun ini. Nanti kalau dia sudah mulai nanjak, ya itu saatnya. Pokoknya 700 tembus tahun ini. Trendline downtrendnya akan dipatahkannya. Ini udah downtrend dari semenjak 2021. 3 tahun. 2 Desember ini 3 tahun dia downtrend. Masa sih nggak ada bangkit-bangkit, dan 3 tahun dia juga konsisten bagi dividen. Dan Bapak Ibu perhatikan, MTEL itu belum pernah membentuk yang seperti ini nih. Ya. Nah, biasanya kalau dia sudah membentuk itu tuh saatnya nanti bangkit. Double bottom. MTEL ada peluang double bottom. Jadi kalau double bottom turun dulu ke ya 605.70 itu ya untuk MTEL. Lanjut Tebik yang ditutup di 1890 terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Tebik ada akumulasi. Belum pergi Kam. Langsung saja katanya Tebik saat ini hati-hati. Kalau pandangan saya, walaupun ada akumulasi, tetap hati-hati. Kita lihat dulu besok ya. Antara minggu ini konfirmasi memang tarik naik atau kena buang. Ya, kita lihat besok Tebik. Kalau dilihat ada KI, Akum, BB, Akum. Tapi yang jual AK, BK. Ya bisa jadi itu crossing barang kan. Ya kita lihat besok ya. Kalau dia tembus 1900 tuh bisa berpeluang lanjut menguat. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan, ya udah ke bawah dulu. Trennya masih bagus. Sabar aja tunggu. Bapak Ibu yang nyangkut atas sabar tunggu. Masih sama tarik lagi dari jauh. Ini swing low. Siap-siap habis itu web 5. Ini bisa jadikan web 1, web 2, web 3, web 4. Ini dia dalam pembentukan web 4, web 5 berarti minimal 3000. Harusnya gitu. Untuk Tebik. Lanjut, Tower yang ditutup di 855 terkoreksi 1,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tower ada distribusi. Tower seperti apa nih? Masih sepertinya sideways ya. Nah, sideways di atas. Sama. Tower minggu ini nih antara ditarik naik atau dibuang. Kalau ditarik naik ada peluang besar ke 900 atau maksimal 950 1-2 minggu, tapi nggak mungkin juga dalam waktu dekat. Kalaupun turun nggak dalam. Kalau ke 730 tarik aja naik, nggak akan jauh. 770, 750 itu turunan maksimalnya nanti. Kenapa saya bilang? Kalau saya lihat dia sudah mematahkan trend downtrendnya nih ya. Sudah patah. Kalau ditarik dari Agustus 2 tahun yang lalu ya belum patah. Patahnya itu nanti di 1000 tembus jauh arahnya. 1200 1300 minimal. 20-30% tuh ada peluang. Ya, jadi kumpulin saat ini aja kalau Bapak Ibu mau kumpulin Tower. Ya, itu aja. Tower. Lanjut ASA yang ditutup di harga 745 terkoreksi 4,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di bukan semuanya ASA didistribusi. Langsung saja ketentuannya. Nah, ASA juga kena buang ya. Setelah kemarin rebound nyentuh 780 gagal. Hari ini kena buang. Kemarin kalau ada Bapak Ibu yang beli di hijau, hari ini malah potting loss-nya. Jadi saat ini gimana nih ASA? Kalau menurut saya ASA ada potensi bisa turun dulu, tapi nggak terlalu dalam lagi lah turunannya ya. Sama gambarannya sideways, 700 maksimal turun, nggak dalam. Kena 40 nggak? Nggak. Kemungkinan besar enggak. Jadi kalau ISG koreksi yang cukup dalam 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, dia cuma sideways. Kemungkinan besar ASA sideways ya. Kalaupun skenario terburuknya turun, ya udah hyperstone aja. Siap-siap habis itu. Skenarionya tembus 800 tahun ini untuk ASA. Lanjut, saham terakhir ada ASLC yang ditutup di harga 100 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ASLC ada akumulasi walaupun tipis. ASLC saat ini kondisinya belum kemana-mana. Bisa turun nggak? Bisa turun. Tapi nggak dalam. 90,88. Paling 12%. Udah ambil. Gambarannya gimana? Ini saya gambar view-nya. Kalaupun misalnya turun sampai 90-90 itu ya seperti ini. Dan targetnya mana nih? Targetnya 90. Tapi kalau dia tembus 110-nya akhir Oktober atau awal November, siap-siap uptrend. Target minimal 130. Dikasih 30% di akhir tahun, lumayan nggak? Lumayan. Kita lihat di mana swing low-nya dulu aja. Ya, apakah di 97,996 atau jelek-jeleknya 90,88. Itu maksimal koreksi dan siap-siap bangkit untuk ASLC. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.